Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kevin Siregar. Saya dari kelas 12 Elektronika 1, SMK Negeri 1 Batam. Nah, video kali ini saya ingin membuat video tutorial yaitu cara kerja motor servo menggunakan Arduino sesuai dengan arah rotasi yang telah ditentukan. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, kita masuk ke webnya itu menggunakan Google. Kita klik saja Google Chrome-nya. Oke, yang saja itu Tinkercad. Tinkercad. Nah, ini adalah webnya Tinkercad. Dan setelah itu kita pilih untuk tampilan itu yang paling atas, Tinkercad Grid 3D Digital. Kita klik saja. Klik, tunggu loadingnya. Loading. Ini adalah gambaran dari aplikasi atau webnya itu Tinkercad. Nah, untuk teman-teman, jadi Tinkercad ini kita itu menggunakan itu secara online dan tidak offline karena menggunakan internet. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita masuk ke webnya Tinkercad. Nah, sebelumnya kita harus mendaftar terlebih dahulu, yaitu untuk ke aplikasi. Untuk web Tinkercad ini kita harus mendaftar dulu akun kita. Nah, sini saya sudah mendaftar. Nah, setelah kita sudah mendaftar, baru kita bisa membuat yaitu apa yang ingin kita buat di aplikasi Tinkercad ini. Nah, kita pencet new dan kita klik circuit karena kita ingin membuat rangkaiannya. Nah, kita tunggu loading sebentar. Tunggu saja loadingnya. Nah, ini adalah tampilan untuk kita membuat, kita ingin menambahkan komponen dan lain-lainnya. Ini adalah gambaran awalnya. Nah, untuk rangkaian motor servo itu, nah apa yang kita gunakan sih untuk komponen-komponennya? Yang pertama kita membutuhkan yaitu Arduino Uno. Kita letakkan di bagian kiri bawah. Letakkan di bagian kiri bawah. Nah, ini adalah Arduino Uno-nya. Kita letakkan di sebelah kiri bawah. Dan yaitu kita membutuhkan breadboard atau project board dalam bahasa Indonesianya. Kita membutuhkan breadboard. Breadboard. Nah, kita pindahkan ke atasnya. Oops. Maaf. Nah, kita pindahkan ke bagian atas dari Arduino supaya nanti untuk jalur pengkabelan itu kita tidak ribet. Nah, kita letakkan di atasnya. Setelah itu kita membutuhkan motor servonya. Kita membutuhkan motor servonya itu 3 karena untuk pembelajaran kali ini kita membutuhkan motor servonya itu 3. Nah, kita letakkan saja di sini. Nah, kita letakkan. 3 kita akan beri jarak space sedikit. Nah, ini sudah 3 motor servo. Nah, selanjutnya kita itu membutuhkan komponen-komponen elektronik itu push button. Nah, push button supaya nanti push button ini yang akan memulai dan membuat posisi dari motor servo tersebut. Jadi tugasnya push button ini adalah untuk mengendalikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya kita itu membutuhkan resistor.
dan kita letakkan resistornya itu di sini. Nah, salah satu kakinya terhubung ke negatif, satu kakinya terhubung ke negatif dan bukan ke positif ya. Nah, terhubungkan juga ini. Nah, untuk resistornya itu kita beri hambatan itu 220 ohm. Jangan lupa kita ganti ohmnya. So, nanti 220 ohm juga. Nah, untuk fungsi dari resistor ini yaitu untuk menghambat dari tegangan yang berlebih supaya arus itu tetap stabil. Nah, selanjutnya kita itu menghubungkan setiap jalur-jalur kabel lah dari motor servo dengan Arduino. Nah, kan di motor servo ini terdiri dari 3 kaki. Nah, ada kaki ground, ada kaki power, dan ada kaki sinyal. Nah, untuk kaki ground itu kita hubungkan ke breadboard yang negatif. Kita hubungkan saja negatif. Kita hubungkan ke negatif. Dan servo kedua juga kita hubungkan ke negatif. Hubungkan ke negatif. Dan yang servo 3 juga untuk groundnya itu kita hubungkan ke negatif juga. Sama, karena supaya servonya itu mendapatkan ground. Oh, bentar, dia belum terhubung tadi. Dan pastikan untuk kaki-kakinya itu terhubung ya teman-teman, supaya nanti tidak ada kesalahan dalam mengaktifkan motor servonya. Nah, ini kita pastikan dia masuk ke dalam pinnya. Nah, sudah. Nah, setelah itu kan ada yang dinamakan dengan power di kaki motor servo. Nah, untuk power ini kita hubungkan ke positif. Kita hubungkan ke positif dari breadboard ini. Nah, supaya tidak ini, kita bisa memberikan warna ganti warna. Ini untuk yang positif kita beri merah, dan yang untuk negatif kita beri warna biru. Nah, ini juga kita beri warna biru. Ini juga biru, supaya nanti kita gampang untuk melihat, oh ini kaki positif dan yang negatifnya. Nah, untuk power untuk motor servo kedua juga kita beri hubungkan ke. Nah, untuk kaki motor servo ketiga juga sama, kita beri dan kita hubungkan ke positif dari breadboardnya. Nah, oke. Setelah motor servonya sudah kita berikan kabel-kabel untuk positif dan negatifnya. Oh iya, sebentar. Ini kita lupa untuk mengganti warnanya itu. Ini untuk warna biru supaya serasi semuanya. Nah, setelah itu kita menghubungkan kaki push button itu. Oke, sebelumnya kita hubungkan dulu untuk negatif
negatif ke negatif ini, negatif breadboard dengan negatif breadboardnya, supaya jalur atas itu terhubung dengan jalur bawahnya itu. Nah, yang positif juga sama, kita beri yang positif. Setelah itu kita juga tidak lupa untuk menghubungkan kaki ground ini ke kaki ground board. Hubungkan. Nah, untuk kaki 5 voltnya juga kita tidak lupa menghubungkannya. Oke, ini kita ganti warna merah, warna positif merah. Oke. Nah, setelah itu kita baru bisa untuk membuat program dari motor servo ini. Nah, untuk membuat programnya kita itu pencet nih kode dan kita pencet bagian ini itu kita ganti ke teks karena kita ingin membuat program. Oke, kita pencet continue dan ini semua kita hapus saja karena kita akan membuat sendiri. Kita ganti saja itu. Dan yang pertama itu kita tulis INT. Sebelumnya itu kita itu mendeklarasikan apa itu INT itu untuk kita menjabarkan apa saja input-inputnya. Nah, di sini kita tulis INT PB1. INT PB1. Nah, itu kita kasih sama dengan yaitu saya letakkan di kaki pin 2 dan tidak lupa kita beri titik koma. Selanjutnya kita buat juga INT PB2 sama dengan saya letakkan di kaki 4, di pin 4 dan kita beri titik koma dan INT pos yaitu posisinya itu kita berikan di 0 titik koma. Nah, selanjutnya itu kita buat include. Oh ya, lupa. Sebelum include-nya kita buat pagar. Bentar. Nah, kita buat include-nya itu pagar. Include. Selanjutnya kita cari ini. Itu kita beri servo. Nah, untuk huruf S ini kita buat huruf besar. Servo H. Kita tutup lagi dan kita enter. Nah, setelah itu kita itu menjabarkan nama-nama dari servo tersebut. Nah, yaitu servo itu saya beri nama servo robotik 1. Nah, ini adalah servo yang pertama. Selanjutnya kita buat servo robotik 2 titik koma. Nah, selanjutnya kita buat juga servo robotik 3 titik koma. Nah, ini adalah sesuai dengan berapa servo yang kita gunain. Di sini kita menggunakan 3 servo, makanya saya hanya membuat servo itu sampai 3 saja. Selanjutnya itu kita spasi lagi dan kita buat itu void setup itu. Nah, kita buka kurung, tutup kurung, spasi, terus ini. Nah, pencet, kita buat awalan itu, kita enter saja, yaitu robotik 1. Nah, ini kita menjabarkan untuk servo yang pertama kita letakkan di pin berapa. Jadi kita jabarkan di sini ya, teman-teman. Jadi robotik 1 kita pencet titik attach. Terus kita kasih buka kurung, itu saya letakkan itu di pin 5. Nah, baru kita tutup kurung dan tidak lupa kita beri titik koma. Dan ini juga kita buat robotik 2 attach buka kurung, saya letakkan di kaki 6 titik koma. Ini juga kita buat robotik 3
attach, letakkan di kaki 7. Tidak lupa kita kasih titik koma. Untuk selanjutnya kita itu membuat pin mode. Pin M-nya itu huruf besar ya teman-teman. Pin mode yaitu kita buka kurung, pin mode yaitu PB1. PB1 sebagai apa? Dia sebagai input. Sebagai input. Jadi kita jabarkan PB1 ini untuk apa tugasnya. Nah, ini tugasnya itu untuk input. Untuk input pull up tutup kurung titik koma. Nah, ini juga kita buat pin mode. Pin mode PB2 itu input, sama juga input pull up. Input pull up. Oke, sudah benar. Selanjutnya itu tidak lupa kita untuk mengakhiri. Kita akhiri. Nah, kita akhiri. Selanjutnya kita masuk ke void setup. Oke, huruf kecil void setup. Void loop. Jadi untuk pengulangan itu kita di sini kita atur pengulangannya. Nah, if jika digital read, oke, R-nya huruf besar, digital read PB1 kurung itu sama dengan low. Huruf besar low-nya. Selanjutnya kita tutup kurung dan kita spasi gini. Nah, dengan pause. Nah, pause tambah-tambah ini yaitu dia untuk menambahkan. Nah, selanjutnya kita ada yang keliru. Ini salah. Nah, itu kita ini. Nah, kita harus memberikan delay. Delaynya itu berapa? 5 detik. Saya membuatnya itu 5. Dan tidak lupa tutup kurung lagi. Nah, robotik. Nah, kita buat di sini. Robotik apa? Ini untuk servo apa? Nah, saya ini menamainya dengan robotik 1 titik right. Jadi dia pertama dibaca, setelah itu diberikan delay, baru servo tersebut akan bergerak. Saya buat 150 untuk posisinya. 50. Nah, kita akhirin. Selanjutnya kita buat lagi if jika digital read PB2 sama dengan low. Nah, sama kayak di atas pos plus karena dia ingin menambahkan. Nah, tutup. Ini kita beri delay juga, yaitu sama juga 5 detik. Masih 5 detik. Nah, robotik. Kita kasih ini tetap robotik 1 titik right, dan kita di ini. Nah, untuk tutup kurungnya ini apa fungsinya? Ini fungsinya nanti untuk kita mengatur arah rotasi yang kita inginkan. Ini kita 60 sesuai dengan rotasi yang sudah pernah saya lakukan di sekolah itu dengan menggunakan motor servo aslinya. Nah, kita pencet saja. Selanjutnya kita tutup juga, itu kita tutup.
digital write itu 60. Nah, selanjutnya, ini masih untuk servo pertama. Kita harus membuatnya itu sama juga, langsung copy saja, kita copy saja karena program itu sama, programnya sama. Sebentar. Nah, dan kita mengganti robotiknya ini, kan tadi untuk servo 1, nah ini kita buat robotik 2 karena untuk menjalankan servo 2. Ini juga kita buat robotik 2, dan ini low, dan ini tidak lupa kita ganti yang robotik 2 itu, kita ganti ini tuh kemarin saya membuatnya untuk robotik 2 itu 0, dan yang ini 160. Nah, selanjutnya sama juga untuk yang servo 3, kita tinggal copy saja, copy saja. Nah, sudah kita copy. Nah, setelah itu ini kita ganti juga, yaitu menjadi robotik 3. Ini juga robotik 3. Yang ini kita buat 150. Oh, sebentar, ada kesalahan sepertinya. Oh, ini kita ganti robotik 3. Ini kita ganti 150, dan yang bawahnya itu kita ganti 60. Sama dengan untuk yang servo yang pertama tadi ya teman-teman. Dan tidak lupa kita akhirin segala programnya. Nah, kita cek lagi programnya apakah ada kesalahan. Untuk ini robotik ini tuh, ini ada kesalahan, ini tidak 150, ini kita buat 65 karena itu untuk arah rotasi dari jam 10 ke jam 12 itu kita membutuhkan 65. Jadi kita lanjut, kita ini lihat lagi programnya apakah ada yang salah. 60, 65, 0, kita berikan delaynya, oke, sudah pas, dan titik-titik lagi atasnya. Nah, oke. Setelah itu kita tidak lupa kita hubungkan yang tadi kaki push button yang pertama itu, kita lihat nih, push button pertama kita letakkan di pin 2. Push buttonnya kita letakkan di pin 2. Kalau kita tidak menghubungkan, nanti dia tidak akan berjalan, push buttonnya tidak akan berguna. Ini sama juga kita hubungkan. Ini untuk push button 2 itu di kaki 4. Nah, kaki 4. Oke. Sejauh ini sudah. Kita lihat apakah ada yang kurang. Nah, selanjutnya mungkin kita boleh mengetesnya ya. Kita lihat kodenya. Ini tadi sudah kita cek benar, dan kita mencoba untuk simulasiin ya teman-teman. Kita mencoba simulasiin. Sebentar, kita tunggu. Kita coba simulasikan. Oh iya teman-teman, kita lupa. Kita belum memberikan sinyal dari motor servo. Nah, untuk sinyalnya itu kita kasih ini, kita beri warna hijau saja, hijau. Kita sinyal untuk motor servo pertama kita letakkan di pin 5. Sesuai dengan program yang tadi yang telah kita atur. Ini di pin 5. Nah, untuk sinyalnya itu, sinyal untuk servo 2 itu di pin 6.
kita buat di pin 6, dan untuk yang sinyal servo 3 kita buat di pin 7, di pin 7 sesuai dengan program yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Setelah saya rasa program itu sudah selesai, sudah benar, saya cek-cek. Setelah sudah benar, selanjutnya saya ingin mensimulasikan apakah program dan rangkaian yang saya buat ini berjalan dengan baik atau bahkan tidak bisa berjalan sama sekali. Nah, untuk caranya itu kita pencet Start Simulation yang terletak pada bagian sebelah kanan atas. Start Simulation. Pencet. Kita tunggu servonya. Kita tunggu arah rotasi pergerakan servonya itu. Nah, setelah saya memencet tombol Start Simulation, maka servo itu akan bergerak menuju posisi awal, yaitu posisi jarum 10 sesuai dengan penugasan itu posisi awal di jam 10. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk arah perputaran atau rotasi dari setiap masing-masing servo. Jadi, di servo pertama ini, di servo yang pertama yaitu arah rotasinya itu dari jam 10 menuju jam 7. Untuk servo kedua dari jam 10 menuju ke jam 12, dan untuk yang servo 3 ini seharusnya dari jam 10 menuju jam 5. Tetapi untuk rotasi perputaran servo di aplikasi Tinkercad ini tidak bisa. Jadi saya menyamainnya dengan servo yang pertama, yaitu dari jam 10 menuju jam 7. Nah, selanjutnya saya ingin melihat arah perputaran itu apakah sudah benar sesuai dengan perintah yang saya buat tadi. Untuk servo 1 dari jam 10 ke jam 7, servo 2 dari jam 10 ke jam 12, dan servo 3 dari jam 10 ke jam 7. Oke, langsung saja kita pencet tombol push button yang pertama. Kita pencet saja. Kita tunggu. Nah, di sini servonya agak sedikit delay. Kita lihat apakah bergerak sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Tunggu sebentar. Sebentar, servonya itu belum sesuai dengan ini, rotasi yang penugasan setiap servonya. Nah, ini adalah rotasi ini menurut saya sudah benar, karena untuk servo 1 bergerak dari posisi awal yang yaitu jam 10 menuju jam 7. Dan untuk posisi servo 2 dari jam 10 menuju jam 12, dan servo yang ketiga dari jam 10 menuju jam 7. Oke, saya rasa untuk servo ini sudah benar arah rotasinya. Nah, saya ingin membuat atau mengembalikan ke posisi awal setiap masing-masing dari servo. Kita pencet push button kedua supaya dia bergerak menuju pukul 10. Nah, kita tunggu dia bergerak ke posisi awal itu ke 10. Kita tunggu saja. Mungkin kalau device laptop kita di atas agak lebih bagus, mungkin servonya itu tidak bergerak lama.
Ini dikarenakan device laptop saya yang kurang memadai, teman-teman. Oke, kita lihat apakah servonya itu menuju jam 10 posisi awalnya. Kita lihat saja. Dan ini adalah posisi dari semua atau masing-masing dari servo itu pas menunjuk ke angka jarum jam 10. Dan mungkin sekian dari presentasi saya, yaitu menggunakan aplikasi Tinkercad di web. Mungkin untuk pemrograman dan rotasi-rotasi baik itu rangkaian, mungkin saya rasa sudah benar. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun mempraktekkan, baik itu mensimulasikan dan membuat rangkaian. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore.